Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21. Saya memberikan tema perenungan kita pagi hari ini, hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 21 berbicara tentang hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari ke-50 setelah perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Hari Pentakosta juga merupakan suatu peristiwa di mana turunnya Roh Kudus ke atas para rasul dan penepatan janji Yesus sebelum Ia naik ke surga. Ketika tiba hari Pentakosta, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat dan mereka mengalami pencurahan Roh Kudus. Kita akan melihat 3 tanda pencurahan Roh Kudus yang dialami oleh rasul-rasul pada saat itu. Yang pertama, tanda tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di tempat mereka duduk. Ayat 2. Yang kedua, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 3. Yang ketiga, rasul-rasul dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga bisa mengucapkan berbagai bahasa. Ayat 4. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, rasul-rasul adalah orang yang percaya dan beriman sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, sehingga mereka dapat mengalami pencurahan Roh Kudus dan dapat bersaksi bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka pada saat itu. Meskipun ada yang tercenang-cenang dan ada juga yang menyindir mereka sedang mabuk anggur. Perlu kita ingat bahwa rasul-rasul juga sebelum menerima pencurahan Roh Kudus memiliki ketakutan untuk memberitakan Injil Tuhan. Kita ingat satu kejadian ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dia takut untuk mengakui bahwa dirinya adalah salah satu murid Tuhan Yesus. Berbeda sekali setelah Petrus mengalami pencurahan Roh Kudus, dia berani untuk berkhotbah di depan orang banyak. Keberanian yang dialami oleh Petrus itu bukan semata-mata karena kekuatan dan kehebatannya, melainkan itu karena kekuatan Roh Kudus yang memampukan dan mengubahkan hidupnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita melihat dalam kehidupan kita pasti pernah mengalami yang namanya ketakutan untuk memberitakan Injil Tuhan, apalagi situasi orang-orang yang ada di sekitar kita merasa aneh atau menolak kebenaran yang kita sampaikan. Kita percaya bahwa ada satu pribadi, yaitu Roh Kudus, yang mengubahkan dan memampukan kita untuk menghadapi situasi yang terjadi, sehingga kita berani bersaksi untuk menceritakan tentang kasih Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Yesus mau supaya kehidupan orang percaya bukan hanya kita beritakan kabar baik, tetapi selebihnya hidup kita dapat menghasilkan buah-buah roh yang nyata dalam setiap aspek kehidupan kita. Biarlah lewat kebenaran firman Tuhan menguatkan kita untuk terus maju dan tetap setia untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.